Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 angkatan 64. Saya dari instansi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan jurnal individu materi kesiapsiagaan bela negara. Ini kali ketiga, jadi kita sudah mempelajari materi kesiapsiagaan bela negara itu selama 3 hari berturut-turut, mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan sekarang hari Senin. Jadi kali ini saya akan membahas submateri dari kesiapsiagaan bela negara itu sendiri, yaitu ada hari ini kita belajar tentang apa itu etika, apa itu kewaspadaan dini. Terus di sini kita juga diajarkan tentang cara pengumpulan laporan informasi, atau di sini dikenal dengan istilah BAPULKAT, Badan Pengumpul Keterangan. Nah, yang pertama itu tentang etika. Apa itu etika? Etika itu adalah suatu sikap atau perilaku yang membutuhkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mengikuti aturan atau norma kehidupan yang sudah ditentukan. Jadi di sini kita tuh diajarkan berbagai macam etika, seperti etika cara makan yang benar atau table manner, etika cara berpakaian, etika berjalan. Etika table manner itu seperti sebenarnya banyak macam ya. Etika table manner ini ada yang dari table manner menurut aturan Australia, Amerika, itu banyak. Cuma di sini kita yang diajarkan itu bagaimana cara table manner yang benar itu seperti sendok dan pisau berada di sebelah kanan piring. Kemudian garpu berada di sebelah kiri piring. Terus bagaimana cara menggunakan alat makan yang baik dan benar. Kemudian ada etika atau tata cara berpakaian yang benar bagi laki-laki dan untuk perempuan. Bagaimana kita memantaskan pakaian kita di acara-acara tertentu, maksudnya di berbagai macam situasi yang ada. Kemudian etika berjalan yang baik dan benar, seperti mungkin kalau kita berjalan dengan pimpinan kita, bagaimana kita mempersilahkan untuk pimpinan kita jalan berada di depan kita. Kemudian etika untuk berkenalan atau memperkenalkan seseorang, etika bersalaman dengan seseorang. Di sini kita diajarkan berbagai macam etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada materi kewaspadaan dini. Di sini saya coba menyimpulkan kewaspadaan dini itu adalah sikap atau perilaku seseorang, sikap kesiapsiagaan seseorang untuk bisa mengantisipasi segala macam bahaya atau ancaman yang mungkin terjadi dari pihak lawan. Ancaman apapun itu, jadi kita dilatih untuk kesiapsiagaan atau kewaspadaan dini. Jadi seperti mencari alternatif atau mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, yang mengancam keamanan dari negara kita atau pemerintahan kita. Kemudian ada BAPULKAT atau Badan Pengumpul Keterangan. Di sini kami membuat suatu format laporan informasi. Di sini kami dibagi kelompok. Lalu dari satu kelompok itu kita mengumpulkan berbagai macam isu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, entah itu lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan kerja kita. Nah, dari isu permasalahan yang ada ini kita membuat suatu laporan informasi yang diadukan ke pihak siapapun itu. Kalau dalam hal ini, dalam latihannya kita mencoba mengadu ke pihak Widya Islara atau pendamping kita. Nah, di laporan informasi ini ada beberapa tata cara, seperti informasi ini berasal dari mana, permasalahan ini dalam bidang apa, bersumber dari mana, bahkan nilai dari informasi ini seperti apa. Tata cara penilaiannya itu seperti ada B3, C3, itu seperti kayak informasi ini benar dan atau mungkin benar, itu ada tata cara penilaiannya. Kemudian untuk penyusunan fakta-fakta dari laporan informasi ini. Penyusunan fakta-fakta dari laporan informasi ini berdasarkan rumus 5W1H. Jadi what, where, when, who, why, dan how. Jadi di sini kita menyusun fakta itu dari permasalahan apa, siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, kapan, di mana, dan mengapa sampai permasalahan itu menjadi suatu masalah yang perlu dicarikan solusi. Kemudian bagaimana sampai permasalahan itu bisa terjadi. Nah, dari penyusunan fakta-fakta menggunakan rumus 5W1H ini, kami memberikan laporan pendapat dari pelapor, dan dari keseluruhan itu akhirnya kami menemukan solusi yang bisa membantu untuk menemukan jalan keluar dari setiap isu permasalahan yang ada.
Kemudian yang paling berkesan di akhir dari pembelajaran materi kesiapsiagaan bela negara ini, kami diberikan video seperti video renungan untuk flashback ya, bukan flashback ya. Jadi kayak kenapa kita bisa sampai di titik sekarang, di titik seperti ini. Siapa orang-orang di balik layar yang mendukung sampai kita berada di posisi seperti ini, sampai kita bisa sedikit demi sedikit menggapai cita-cita kita dan menjadikan kita seperti sekarang ini. Kemudian kayak suatu motivasi juga kayak untuk kita yang mungkin sedang merasa kehidupan ini sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya kita bisa dan kita bangga karena kita masih bisa dan melewati semua beban-beban yang ada itu. Mungkin ini saja yang bisa saya simpulkan dari materi kesiapsiagaan bela negara ini di hari yang ketiga sekaligus penutup. Jadi menurut saya materi ini sangat berkesan dan menjadi salah satu materi favorit sampai sejauh ini. Terima kasih buat para pendamping, buat para widai suara, buat para evaluator, buat para teman-teman angkatan 64. You're the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.